Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita kembali setelah beliau wafatkan kita. Pada suatu saat apabila telah tiba ajal kita, wa ilaihin nusyur, maka semua kita akan kembali ke hadiratnya. Alhamdulillah, subuh ini kita yang datang ini atau yang tidak datang masih dibangunkan oleh Allah sebahagian, dan sebahagian ada yang meninggal. Seperti saudara kita, bapak kita yang diumumkan kemarin di Masjid Nurul Falah. Itu tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Dan tidak akan pernah kita temukan lagi di dunia ini. Kalau Allah mengizinkan, kita akan bertemu dengan beliau yang telah meninggal itu di akhirat nanti. Yang sangat pasti sekali, kalau ada kita menganiaya orang lain, orang itu akan mudah dipertemukan oleh Allah dengan kita, karena dia minta keadilan dari Allah. Untuk itu selama kita hidup ini, jangan ada yang menganiaya orang. Kenapa Allah mengistilahkan orang tidur sama dengan orang mati? Ibu-ibu tidur tadi malam, ada enggak yang tahu apa yang terjadi di sekelilingnya? Ada? Enggak ada. Jadi sama siapa aja orang mati. Bedanya orang mati enggak dibalikan nangoknya lain. Di Allah, orang lalu dibalikan. Tapi begitu kuasanya Allah, walaupun kita tidur itu sama dengan orang mati, tapi kita tetap bernapas. Malah napas awak itu lebih ganji dari orang jago. Iya kan? Namanya cukup. Oh, bakaru namanya. Di tempat kami ngorok namanya. Oh, bakaru dia. Nah, itulah lalu bakaru makan batambu salero namu isi saku panuan karajo penamut. Nah, itulah sanamat. Alhamdulillah. Nah, karena kita sudah bangun kembali, kita mulai kegiatan yang baik-baik yang diredai Allah. Sebab apa? Masa lalu, masa kenangan. Ya apa enggak? Kalau ada ibu-ibu pernah berpacaran masa lalu, pacar tuh ganteng, ya kan? Kemudian orang gaib mengiceng kawana, itu ada dokter sadang koas, kau ketujuh di nyonyola markama, ko itu sebab gitu apa jadi? Nema ambo joda ko pacar ambo ko lah wajalin bagalintin. Bajalin galintinyo lanyo bae ambo jo pantun mac. Pantunnya Sultan Saidi Padang Taruk Baparak Karimbo Mancuang pandai menanam bijorumin tampak nandari buki duo. Oi intan pudi ame nanelo bawalah tompang ame lancuang ni nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonyo. Baitu kecek pacaran boto kambo mak lambo balik tu pantun tu awalehnya
Kapa ketek di lamun nombak, kapa datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi sampai laju ke Suwarang. Pandai mana abang menembak indak jo piluru kanai sebelah jantung hati, iman di dado digoncangnya bang. Acu itu na percintaan kami. Maaf ya mak, indak ketujuh diambona nama pilihan tu dok. Amak minda mama sodo. Allah nikah awak je pilihan awak tau. Ya kan? Pilihan awak tu you mang ganteng dari dokter nanya dok ni awak tu kawak. Tapi kiranya 1 tahun 2 tahun, ya kan? Suami awak kuaneh perangai. Pertamanya LGBT. Nan bahasa aslinya lah kita sebutkan LGBT. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Ya kan? Anaknya LGBT itu kemenakan awak na laki-laki. Kalau LGBT na awak itu bahasa Minang untuk laki kapuk bini tinggi. Ya kan? Asli sampiannya LGBT nyo pampuk pelalok jam 9 pagi mencari ndak ada. Ya kan? Takana ada awak ama awak nyari kok jo dokter tu lah dia nikah sehari kini nyolah jadi kepala rumah sakit tempat prakteknya rami mencetak dolar setaruh ajan tu menyasar tak ada guna lah tu. Itu hanya kenangan ba ajo le sari awak ndak muat. Jadi masa lalu tu masa kenangan yang berlalu biarlah berlalu. Tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Masa kita yang mana? Masa yang sekarang. Awak masih di jagoan ya Allah sampai pagi ini masa kita. Maka berniatlah setelah kita kuliah subuh ini bertebar keluar sesuai dengan profesi kita. Jangan menganiaya orang lain. Konsep hidup itu mudah saja. Ambil punya awak, tinggal punya orang. Makanan halal, jangan dimakan nan haram. Kerajuan suruh antian tagang. Ada pantunnya. Talawi jo sawah runtuh dan yang batokok di maro kalaban supaya anak sayang Allah pada kita banyaklah berbuat kebaikan. Maulah pantun tu boleh. Sebentar kau saya mau karang deh. Ya kan? Kan capek tu. Talawi jo sawah lunto dan yang batokok muaro kalaban. Nak kasih Allah pada kita banyak berbuat kebaikan. Jangan kurang ajar je. Ada tak yang kurang ajar? Nah ada. Jamaah musaji an-nur ku cahaya kurang elok-elok. Ambo cari mukonya bercahaya. Alhamdulillah. Inilah kegiatan kita sudah bangun tidur. Kita puji Allah yang menghidupkan kita kembali, yang menyediakan segala fasilitas. Jangan cemaskan rezeki selama kita masih hidup. Rezeki akan diberi oleh Allah. Apabila rezeki itu putus, kalau Allah mati, orang mati tidak ada rezekinya lebu. Jadi selama kita masih hidup, jangan khawatirkan rezeki. Kalau kita ikut memikirkan apa rezeki yang akan saya terima, kita akan panik. Kita hanya menerima, bukan memikirkan. Bau sao saja, rezeki itu urusan Allah. Mula 5 tahun pensiun Pak, ya kan? Pilih tak mati lah, nyogi aja rezeki Allah. Kalau mati ikut tu rezeki kawan. Ya kan? Ayah di masalah an-nur petang ada yang sewoto kita boleh aja deh. Ya kan? Itu rezeki. Nah, setelah itu kita berselawat kepada Nabi. Kenapa kita disuruh belajar dari ayunan batihnya sampai ke liang kubur? Ambo kecil salah ambo ya Pak.
ambo ke Padang dahulu tahun 70 tapi ditakdirkan ambo tu Pak, ditakdirkan di Allah tapi sampai kos ko dekat musaji saya. Ya kan? Maka saya tak jauh-jauh dari tempat kos saya itu ke masjid. Dekat mana? Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Jadi karena faktor ketidaktahuan, rupanya di masjid itu setiap pagi hari Jumat imam membaca surat As-Sajdah. Kemudian separuh ayat itu dibaca, wahum la yastakbirun, sampai di sana tuh sujud ke bawah. Ambo ikuti saja. Ya kan? Sudah tu indah ada tadanga Allahu Akbar, lanjut sambung saya balik. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai sudah panjang. Baru rukuk serupa biasa. Nah sudah sampai yang keempat tanya Pak Imam tu. Lain tak sasih Pak tadi itu Pak. Ini Pak, kalau kita tak tahu orang nanti kecian sasih, tunggu raja taruh ini terdengar ada Pak tu. Awak nanti tak tahu kecian orang sasih. Maka diterangkanlah kepada saya, kalau kita membaca surat itu, kita disunatkan sujud. Ana dibaca sujud tadi Pak, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, pertanyaan ambo, ada tak masjid membawa itu di Talawi? Nah, tapi pitang ambo jangan dirutinkan. Orang nan singke pangui Pak, iya kan? Nyukijen wajib beko, iya kan? Jangan dirutinkan sekali-sekali, bawa sekali-sekali enggak, iya kan? Jangan dia arus tiap pagi Jumat itu, dia tidak wajib. Ini kan? Jadi Pak Imam Gobaraja lah ambo beliau tarik. Beliau rupanya penyakit di kampung ambo di Pangok namanya, di Padang de Isa, baso piamannya asma. Ya. Kadang-kadang menungkui selioti bosa sangot, tidak bisa suara keluar. Jadi pada jam bojo beliau tarik, ya kan? Biar doa nanti baca sudah salat nyopak tu mendoa kare-kare terima musimat tu mau mudo ketika tu mandangnya saya tahu ya rutin tapi dah apalagi belajar. Jadi orang yang tak tahu sampai mati itu mandangnya tak mau beraja tak mau lain mandangnya mau dekua tapi lalu bang kau tahu Ustaz ada jamaah na lalu ambo dek kurisi ko doa. Tapi jamaah An-Nur nam pagi ko segar sat. Mungkin lah minum kopi ginseng. Alhamdulillah nak dona lalu do kok lalu na tu lalu menyambi. Urang awak ko kan santiang menyambi. Sambil badiang nasi masak. Sambil bakayut tidur ini. Sambil menuai bilalang dape. Sambil mendengar kaji matola. Menyambi saja. Lain sehat Bapak Ibu. Akhirnya saya belajar sampai saya menikah, ya kan? Ambo menikah dulu 6 bujang. Aduh, imam mak masih bujang. Kalau ada pe kerajaan nak bini saya hari cok lampu gitu. Ya kan? Kalau hari lampu tu ada orang keripagui sedang lalu. Ya kan? Kenapa ada dunia bini awak mah? Atau ada orang keripagui. Bari bu tu. Jadi imam-imam ku aja dilapeh kena lain. Cariannya jodoh sih kok. Kita dengar ibu tu.
Saya lihat ya, saya pemerintah Sumatera Barat ini lah sadonyo mengundang mengaji. Ada menindak. Anak menelepon nombor tu, pindah orang Kesra, pindah ke Menak. Itu asalnya dulu garing-garing saji, Pak, imam-imam saji. Karena dia berada di tempat yang banyak aura positif, maka doanya dimakbulkan oleh Allah. Adona jadi kepala Kesranya, adona jadi ke Menak, adona jadi ke Subah. Dia nak adona nampu badid. Kaum muslimin jadi yang bola diangkat jadi karyawan tetap mau mengecek jamaah sekali. Dengan ini lemak. Jangan ini yang ada poluan orang posisi jalan tembak nong coach. Sedang kawan no polisi ko le tembak na. Konon kawang. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sesudah beristri itu saya bertekad pula menghafal surat As-Sajdah kok. Ya kan? Kemudian kalau Pak Imam tu sakit, ambolah bisa jadi imam. Kalau mapal, ndak ambo ganggangan mapal tu pergi maraton pagi orang rumah lah mulai ambil tu maraton pagi. Asam dia berjalan tu ambo hafal ayat. Ya kan? Jadi saya pernah mengatakan orang sasek kalau awak ndak tahu. Makanya belajar terus. Jangan kita berburuk sangka kepada orang lain. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, itu suatu kewajiban. Itu suatu keharusan. Karena apa? Al-Quran itu kitab Allah. Kitab Allah itu pedoman utama. Segala aturan itu ada di dalam. Dan aturan itu kita butuhkan. Jadi kalau ada orang mengecek, kalau dipelajari Al-Quran itu dan diterapkan, kacau negari dinya, itu orang liberal tu. Kena orang komunis, kena orang munafik. Coba kita renungkan, Pak. Kita diciptakan Allah. Sama aja Yamaha itu buku petunjuknya dari Honda atau dari Yamaha? Dari Yamaha. Bagaimana perawatannya? Bukunya dari pabrik Yamaha. Kalau kita pakai buku pabrik Suzuki, tambah rusak. Walaupun dia sama motor. Jadi karena kita adalah ciptaan Allah, diturunkan Al-Quran sebagai pengatur kehidupan kita secara lini, itu tapik mana? Sedang tapik pasang bola pukul 2 matahari di tengah mana tulang punggung kok diimbau berbunyi dipandang berupa. Karena apa? Peraturan Allah pasti cocok dengan ciptaan Allah. Kalau kita cari peraturan lain tu nang kacau adanya. Kini antara peraturan Allah jo nafsu awak memang kadang-kadang ada yang bertentangan. Kecil Allah jangan makan riba. Awak dicari jo bang mana gadang bungonya. Pindah satu orang terus orang yang ngertinya tinggal. Orang yang tak ngerti tak. Jadi kecil Allah jangan dimakan riba. Jadi kalau peraturan Allah itu bertabrakan dengan nafsu kita, yang akan dilatih nafsu kita. Nafsu poiko gua. Kupiah jo kapalo mana dulu. Kalau sampai kupiah ko kapalo negeri tarah jo kapak atau kupiah gitu ka. Orang mentak gilo tu Pak, kupiahnya tukar, kalau kapalonya tarah tu gilo orang. Kalau peraturan Allah nanya salahan, inyo namana tidak waras orang. Jadi peraturan Allah yang benar. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Mengalih awak, baca roh mengalih menurut Al-Quran. Makarajo awak, baca roh karajo menurut Al-Quran. Boleh tak karajo talek-talek? Indah pak awak digaji. Ku ada guru di Padang, masuk talek, aku soalnya nanti boleh pasal. Kalau dia ibu nang guru jangan cuitu je panggil, dia terangah dia ibu tu.
haram gaji ini makan. Iya kan? Nah, bagaimana? Ambo memang tak ada talek ke kerajaan ke dulu Pak. Sehingga dapat ambo karyawan teladan. Karyawan teladan tu upahnya tak tanggung-tanggung. Pak Haji itu diberikan biaya semuanya di PT Semen Padang. Dari sampai ratus orang nambah tes dapat awak lulus. Ada orang lah 5 kali ke buat tes Pak, tak lulus. Inyolo malih Pak, lah payah dan buat tes nak lulus Pak. Nah lain jelas suruh aja. Saya sekali tes lulus. Cuma pulang di Makkah tu Haji Bidin cik kawan. Bidin gua agak haji biaya dinas. Kenapa gitu lah? Aduh, orang sekepatabang nyambo Pak. Ambo tanya barala mau Pak mana buang. Aduh mana buang Pak Ustaz. Coba ambo kan tinggal di Kunyang. Pemerintah akan membuat jalan bypass kalau kia macam kan rumah ambo diganti lah ambo buat rumah balik balah biar je pitih penggantian tu 2 ONA langsung ambo mendaftar ibu. Jadi haji ambo ko haji mahsur, haji penggantian rumah kan yang gusur. Nah, jadi kan bermacam-macam rezeki. Ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, jadi kalau diatur diri kita sebagai pegawai dengan Al-Quran, kita takut bapak-bapak jangan korupsi pitih, korupsi waktu sewa takut. Ya kan? Jadi kita jangan terpengaruh, jangan terkontaminasi di negara kondak negara Islam. Kalau diterapkan Al-Quran kacau, itu orang liberal. Yo memang tak jadi hukum Al-Quran do negara awak, nak negara Islam, negara panca. Tapi untuk diri awak pribadi Pak, aturlah diri awak dengan Islam. Alhamdulillah.